Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mutiara, mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Kecamatan Ciasem. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran umum instansi, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada pelaksanaan kerja praktik, dan yang kelima ada kesimpulan keterbatasan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang dan pemilihan Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Selanjutnya ada tujuan kerja praktik. Yang pertama mendapatkan data-data uraian kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pemerintahan pada kantor Kecamatan Ciasem yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam laporan kerja praktik. Yang kedua, mengetahui kendala apa saja yang bersangkutan dengan penerapan sistem informasi akuntansi pemerintahan pada kantor Kecamatan Ciasem. Yang ketiga, mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada pada kantor Kecamatan Ciasem. Selanjutnya, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan dari tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Juli 2021. Pembahasan yang kedua ada gambaran umum instansi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2007, wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 30 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 45 desa dan 8 kelurahan, pusat pemerintahan di Kabupaten Subang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Adapun Kecamatan Ciasem terletak di sebelah utara Kota Subang, berada di tengah-tengah antara Cikampek dan Pamanukan. Luas wilayah Kecamatan Ciasem sendiri sekitar 7.550.497 hektar dengan batas wilayah yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukasari, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Patok Besi, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikaum, dan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Blanakan. Kantor Kecamatan Ciasem sendiri berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 61 Sukamandi, Subang. Selanjutnya ada profil instansi. Nama instansi Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 61 Sukamandi, Ciasem. Nomor telepon 0260 521 890. Faksimil 0260 521 890. Kode pos 41256. Adapun visinya yaitu terwujudnya masyarakat Kecamatan Ciasem yang sejahtera, sehat, berpendidikan, religius, dan berkemampuan melalui pelayanan yang optimal. Untuk misi yaitu 1. Mewujudkan pelayanan yang optimal pada masyarakat. Yang kedua, mewujudkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang taat beragama. Yang keempat, mewujudkan partisipasi di bidang kesehatan. Yang kelima, mewujudkan partisipasi masyarakat berkemampuan melalui bidang ekonomi. Yang keenam, mewujudkan pehabilitas di bidang sosial masyarakat. Yang ketujuh, mewujudkan pembangunan infrastruktur, jalan, sarana, dan prasarana. Yang kedelapan, mewujudkan ketertiban dan keamanan yang kondusif. Yang kesembilan, mewujudkan reformasi administrasi. Selanjutnya ada struktur organisasi Kecamatan Ciasem berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 14E Tahun 2008, di mana kecamatan dipimpin oleh seorang camat, kemudian dibantu oleh sekretaris camat dan kasubag umum, kemudian dilaksanakan oleh ketua seksi dan kelompok jabatan fungsional.
Pembahasan ketiga ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian sistem. Ada beberapa pengertian sistem antara lain seperti yang dikemukakan oleh Jogianto, sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan komponen, sedangkan menurut Sutarman, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Selanjutnya ada pengertian informasi. Kata informasi seringkali dikaitkan dengan teknologi, misalnya istilah teknologi informasi yang cukup familiar bagi telinga. Namun informasi sendiri memiliki makna yang luas dan tidak hanya berkaitan dengan bidang teknologi saja. Secara etimologi, informasi berasal dari kata informationem yang merupakan bahasa Latin. Kata ini memiliki arti konsep, ide, atau garis besar. Informasi merupakan kumpulan data atau fakta yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerima informasi. Mulyanto menyatakan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sedangkan data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian nyata. Sedangkan menurut Kadir, informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada pengertian akuntansi. Akuntansi menurut Hanafi dan Halim memberikan definisi yang lebih memacu pada proses kegiatan akuntansi itu sendiri, yaitu akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses mengidentifikasikan, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi yang dapat dipakai untuk penilaian atau judgement dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Menurut Bodnar dan Hodwood, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Menurut Romney dan Steinberg menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan. Menurut Wilkinson, bahwa sistem informasi akuntansi adalah bersatunya sebuah struktur dalam entitas seperti bisnis perusahaan yang mempekerjakan sumber daya dan komponen lainnya untuk merubah data ekonomi ke informasi akuntansi dengan tujuan memasukkan kebutuhan para pelanggan. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi akuntansi. Fungsi sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinberg menyatakan bahwa fungsi sistem informasi akuntansi yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset perusahaan, termasuk data-data perusahaan untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi adalah untuk menyajikan informasi bagi pengelola usaha baru. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem yang sudah ada. Yang ketiga, memperbaiki pengendalian dan pengecekan intern. Yang keempat, untuk menekan biaya klerikal dalam menyelenggarakan catatan. Yang kelima, pengembangan sistem informasi akuntansi sering digunakan untuk menghemat biaya informasi yang merupakan barang ekonomi, sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Selanjutnya ada pengertian akuntansi pemerintahan. Pada umumnya, akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu.
Ada banyak ruang lingkup yang digarap di dalam pencatatan pembukuan jenis ini. Salah satunya ialah catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintahan. Sedangkan menurut Abdul Halim, akuntansi pemerintahan adalah jasa pembuatan informasi mengenai keuangan negara dalam bentuk data-data kuantitatif yang bisa dijadikan arah kebijakan ekonomi negara. Dari kesimpulan di atas, semakin jelas peran akuntansi pemerintah sebagai pemegang kunci keteraturan data-data finansial negara, baik terkait dengan pendapatan maupun pengeluaran anggaran yang dimilikinya. Pembahasan yang keempat ada pelaksanaan kerja praktik. Yang pertama, kedudukan dan koordinasi. Koordinasi kerja praktik lapangan berada di bawah bimbingan Bapak Alex Nursalam, SSTP, sebagai pembimbing lapangan. Penulis selalu diberi arahan setiap harinya untuk lebih bisa memahami seperti apa kinerja dari perusahaan, terutama di bagian keuangan dan perencanaan. Tugas-tugas yang dilakukan antara lain menginput laporan barang, mengscan laporan pajak belanja langsung, menginput rincian barang persediaan kantor Kecamatan Ciasem, serta melakukan kegiatan di bagian pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau disingkat PATEN. Dari berbagai proses pekerjaan di atas, penulis pun membantu di bagian keuangan dan perencanaan. Pelaksanaan kerja praktik pada bagian keuangan dan perencanaan Kecamatan Ciasem diantaranya 1. Merencanakan anggaran. Anggaran sendiri direncanakan oleh pengawas bagian keuangan yang telah disepakati oleh camat Kecamatan Ciasem dan telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Demikian dapat dirumuskan mengenai anggaran belanja yang dicatatan menggunakan basis komputer. Yang kedua, merumuskan kebijakan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah ini telah diatur oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aplikasi yang berguna untuk mengetahui pengeluaran serta pemasukan Kecamatan Ciasem. Dengan demikian, bagian keuangan hanya merumuskan kebijakan keuangan daerah dan memasukkannya pada aplikasi SIPKD. Yang ketiga, menyajikan informasi. Informasi yang diterima merupakan hasil putusan dari bagian keuangan yang telah disepakati oleh camat dengan menyajikan informasi mengenai pendanaan yang telah direalisasikan maupun pendanaan yang akan digunakan serta rencana anggaran yang sekiranya telah sesuai dengan kebutuhan daerah. Akuntabilitas. Dalam mengupayakan akuntabilitas di setiap kegiatan keuangan, bagian keuangan diwajibkan untuk melaporkan ataupun mempertanggungjawabkan hasil kegiatan keuangan yang telah dilaksanakan melalui media pertanggungjawaban secara berkala. Yang kelima, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari setiap kegiatan keuangan yang telah dilakukan ataupun perencanaan anggaran yang telah direalisasikan dalam bentuk dokumen terlampirkan. Yang keenam, ada anggaran belanja. Bagian keuangan diwajibkan melampirkan dokumen laporan anggaran belanja yang telah digunakan untuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Error pada komputer adalah kekeliruan, ketidaktepatan atau kesalahan yang dapat disebabkan oleh software ataupun perangkat lunak, hardware atau perangkat keras, dan human error, yang berarti kesalahan dikarenakan penggunanya. Error yang terjadi pada kantor Kecamatan Ciasem di sini yaitu saat mengoperasikan aplikasi SIPKD atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, terkadang terjadi error sistem yang memang kesalahan dari kantor pusatnya. Jadi terkadang pegawai terlambat menginput data-data yang harus diinput karena banyak pegawai atau staf yang menggunakan aplikasi SIPKD ini. Jadi terkadang sistem overload atau susah untuk mengakses sehingga kinerja server terbebani. Pengertian overload sendiri yaitu di mana keadaan komputer saat dalam menangani proses sehingga tidak dapat melakukan proses. Biasa disebut deadlock. Selain deadlock, kondisi tersebut juga sering disebut dengan istilah hang. Permasalahan yang kedua, adanya keterlambatan dalam pelaporan surat pertanggungjawaban atau SPJ yang disebabkan karena kesalahan input dokumen sehingga menyebabkan proses pelaporan SPJ tidak tepat waktu. Surat pertanggungjawaban sendiri tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini mengingat
Karena dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah, ketidaktepatan surat pertanggungjawaban dari Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi hal yang krusial karena SPJ merupakan salah satu wujud bukti transaksi pengeluaran yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah yang antara lain diimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk solusinya sendiri, yang pertama sistem error di sini biasanya pegawai menunggu perbaikan dari pusat dan kemudian merefresh kembali pada saat akan penginputan data-data. Overload biasanya pegawai menginput data pada malam hari karena lebih sedikit yang menggunakan aplikasi SIPKD. Mengatasinya bisa juga dengan menjalankan pemindaian SFC atau SFC Scan. SFC Scan ini merupakan alat bawaan Windows untuk menyelesaikan berbagai masalah pada sistem. Banyak yang mengatakan bahwa menjalankan SFC pada Windows adalah salah satu cara mengatasi error sistem yang paling mudah namun memiliki presentasi keberhasilan yang tinggi. Untuk solusi yang kedua, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini aparat sipil negara pada dasarnya bertujuan memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang digunakan oleh organisasi pemerintahan. Sehingga pelaksanaan pengembangan pegawai harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematik, agar tujuan-tujuan pengembangan dapat dicapai. Pegawai pemerintahan sendiri harus lebih teliti dalam menginput data-data, agar proses pelaporan surat pertanggungjawaban bisa tepat waktu. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Kesimpulan yaitu sistem informasi akuntansi pemerintahan pada kantor Kecamatan Ciasem menggunakan sistem berbasis komputer dan sudah mulai efektif dilihat dari tindakan kecurangan yang tidak pernah terjadi di kantor tersebut. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi akuntansi pemerintahan dapat mengurangi ketidakefisien waktu yang dibutuhkan karena perhitungan data sudah dilakukan oleh sistem sehingga waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Untuk keterbatasan, yaitu tidak bisa menyelesaikan kendala pada saat login aplikasi SIAP atau Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan. Aplikasi SIAP sendiri sudah diterapkan oleh kantor Kecamatan Ciasem dari tahun 2020 lalu. Hal tersebut disebabkan error pada sistem di pemerintahan pusat Kabupaten Subang. Karena itu, penginputan data-data pun mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada saran. Bagi mahasiswa kerja praktik selanjutnya, sebaiknya mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan kerja praktik agar bisa lebih matang saat penyusunan laporan nanti. Serta kendala yang penulis belum terselesaikan yaitu tidak bisa melakukan login pada aplikasi SIAP. Dan untuk kedepannya diharapkan dapat menyelesaikan keterbatasan yang penulis alami sebelumnya di kantor Kecamatan Ciasem yang masih belum ditemukan solusinya juga. Dengan ini mungkin bisa menjadi bahan acuan untuk mahasiswa kerja praktik selanjutnya, sehingga tujuan kerja praktik dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Terima kasih, sekian presentasi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.